Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kami rombongan bersilaturahmi pada masyarakat Toka, warga Toka. Tentu di Toka ini banyak juga teman-teman saya waktu kuliah di IAIN atau UIAD sekarang. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Nabi Muhammad tidak akan pernah putus sejarah-sejarah beliau, baik dalam aspek keagamaan, kepemimpinan, ilmu pengetahuan sekaligus. Olehnya itu, patron bagi umat manusia secara umum tidak lain hanyalah beliau, dan patron bagi umat Islam secara khusus adalah beliau. Olehnya itu, hadirin dan hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati semua. Tak hentinya kami mengingatkan kepada jamaah untuk senantiasa merefresh kembali apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda-sabdanya yang terkait keimanan. Tadi ayahanda PDM menyampaikan bahwa beliau sudah beraktivitas di Toka tahun 1985. Ya, kemungkinan besar, dan saya pribadi belum lahir. Di luar biasa ayahanda ini, perjuangannya menyebarkan syiar-syiar Islam melalui Muhammadiyah, pada tadi IPM, itu sangat luar biasa. Kira-kira seperti saya ini belum bisa mengikuti prestasi beliau, tapi insya Allah kami akan berusaha mengikuti jejak beliau untuk bagaimana mensiarkan atau memperkenalkan lebih dalam tentang Muhammadiyah. Karena kenapa saya menyinggung Muhammadiyah? Saya pernah ditanya di suatu desa di Sudetenya terkait Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah? Pertanyaannya langsung, kenapa Muhammadiyah seperti itu? Saya bilang, seperti bagaimana? Dijelaskanlah hal-hal yang mulai dari yang berkaitan tradisi, berkaitan dengan ibadah, muamalah dan sebagainya. Maka saya sebagai kader Muhammadiyah meluruskan apa yang didapatkan oleh masyarakat secara sepihak, tanpa ada konfirmasi, tanpa ada tabayyan, tanpa ada penjelasan langsung dari orang-orang Muhammadiyah itu sendiri. Oleh itu, Bapak Ibu hadirin dan hadirat, pada kesempatan ini kami bersama rombongan touring tabligh ini insyaallah memberikan wejangan tentang keimanan ini. Bukan berarti bahwa keimanan kami ini sudah selesai. Sebagaimana tadi dijelaskan ya Anda, bahwa iman itu kadang masuk, kadang keluar. Kalau iman masuk, otomatis ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Tetapi jika iman keluar, maka bisa atau dapat
kemungkinan dapat dipastikan ada maksiat-maksiat terselubung yang terselip dalam diri kita. Nah, majelis-majelis seperti ini sangat berjalan di zaman Rasulullah sekitar 1400 tahun yang lalu. Bagaimana sahabat-sahabat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pola-pola seperti ini. Sehingga tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah itu efektif diterapkan di tengah-tengah masyarakat yang kira-kira tidak mendapatkan pendidikan secara formal. Olehnya itu salah satu ayat yang dijelaskan oleh yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini memiliki makna tersirat bahwa menuntut ilmu itu sangat penting karena ilmu itu berkaitan dengan iman. Kenapa sangat penting menuntut ilmu? Karena salah satu yang paling bisa mengangkat derajat manusia itu adalah ilmu pengetahuan yang tentu dibarengi dengan iman. Saya beberapa membuktikan Bapak Ibu, bahwa banyak orang di sekitar kita tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta benda yang memadai, tidak memiliki fasilitas yang memadai, tetapi ketika mendapatkan ilmu pengetahuan dengan sangat baik, maka otomatis mendapatkan penghargaan secara khusus di tengah-tengah masyarakat. Walaupun ilmu itu tidak bisa dimaknai hanya secara formal, tetapi ilmu pengetahuan seperti yang kita jalankan pada maghrib ini penting juga dimasifkan. Olehnya itu saya mengajak kepada Bapak Ibu jamaah untuk selalu mengikhlaskan diri mendengarkan ceramah-ceramah agama supaya pengetahuan agama kita semakin berkembang dan membaik. Karena kenapa? Tanpa ada yang selalu memberikan pengarahan atau nasihat, maka dapat dipastikan ilmu itu akan hilang. Olehnya itu ayat Al-Asr, surah Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu selalu didengungkan oleh kiai-kiai kita, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena apa? Ada di situ yang tersirat bahwa harus saling ingat mengingatkan. Olehnya itu kami datang untuk mengingatkan bagaimana membangun, bagaimana merefresh keimanan kita kembali. Ada pertanyaan yang mendasar jika berbicara tentang iman. Ada dua aspek pertanyaan mendasar dalam hidup kita jika ingin berbicara dengan iman. Aspek personal atau satu aspek empiri, dua aspek personal. Ada ayat di surah Al-Baqarah 161 yang berbunyi, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat ini secara teks tidak berkaitan langsung dengan iman, tapi saya pernah mendapatkan
pertanyaan langsung dari kelompok-kelompok tertentu yang semua aspek keimanan itu harus dibuktikan secara empiris. Apa makna dari ayat ini? Perumpamaan orang yang memberikan nafkah, orang yang bersedekah, bagaikan satu biji. Dulu kalau berbicara tanaman dulu tentu tidak ada padi. Kita warga Sinjai ini mayoritas petani, pasti kenal dengan padi, tetapi dulu istilahnya ya gandum. Menanam satu biji kemudian melahirkan 7 bulir, dan 7 bulir itu melahirkan 100, menjadi 700 hasilnya, menjadi 700 biji-bijian. Kelompok ini bertanya begini, ada satu yang ingin saya tuntut kepada Allah. Kebetulan saya pernah terlibat penelitian tentang padi di Bulukumba, Maros dengan Sopeng. Kami bertanya karena ini konvensi, bukan konvensi agama waktu itu, tapi dia bertanya yang berkaitan dengan agama. Bertanya, apa itu? Jika ayat ini belum mendapatkan bukti autentik, bukti empiris bahwa satu biji itu bisa menghasilkan 700 kembali biji. Karena kami penelitian itu sudah, insyaallah, alhamdulillah sudah beberapa hasil penelitian. Ternyata padi satu biji itu, ada padi yang bisa melahirkan seperti itu sampai 800 biji. Ini secara lokal di Sinjai sudah tidak ada. Karena padi yang ditanam sekarang itu sudah bukan padi lokal, padi asli. Padi yang didatangkan karena cepat perlakuannya. Kalau padi lokal dulu itu kita 6 bulan. Saya bilang, tim kami mengatakan bahwa ada, cuma tidak ditanam lagi karena perlakuannya itu lama. 6 bulan baru bisa menghasil. 1 bulan di bibit. Jadi 7 bulan. Sementara hasil yang ingin didapatkan oleh petani hari ini yang cepat, ada yang 3 bulan, ada 28 hari. Maka disitulah kelompok ini mengatakan bahwa saya semakin yakin kepada janji Allah. Karena ini kiasan. Kalau kiasan Bapak Ibu, berarti ada kejadian di area itu. Maka dijadikan kiasan. Itu yang bersifat empiris. Yang bersifat personal. Di surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kenapa saya katakan ini personal? Ayat ini bermakna begini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah imannya. Pertanyaan mendasar pada diri kita semua. Sejauh bergetar mana hati kita jika azan dikumandangkan? Sejauh bergetar mana hati kita jika ada ayat yang dibacakan oleh qari-qari'ah? Sejauh mana respon hati kita ketika ada ayat-ayat Al-Quran didengungkan di rumah-rumah tahfiz? Ini pertanyaan personal. Maka jawaban-jawaban seperti ini, ya jawabannya personal. Kenapa personal? Tidak bisa apa yang dirasakan oleh orang si A itu pula yang dirasakan oleh si B. Karena ini berkaitan dengan personal. Sehingga introspeksinya adalah introspeksi diri masing-masing.
Sejauh mana kami memaknai iman ini? Sejauh mana saya memaknai iman? Sejauh mana iman ini bertambah atas dasar ayat-ayat yang dibacakan oleh orang-orang? Nah, misalnya begini, ketika azan dikumandangkan di masjid-masjid, apakah hati kita bergetar untuk berangkat ke masjid? Orang yang tentu imannya kuat, apapun pekerjaannya selama itu bukan darurat, insya Allah dia tinggalkan pekerjaannya untuk datang ke masjid. Jika itu, kecuali misalnya para petani yang masih di ladangnya, masih di sawahnya, yang tidak mampu menjangkau masjid, tentu berusaha mengambil wudu untuk melaksanakan salat di awal waktu. Makanya ini ujian personal bagi saya pribadi dan para jamaah untuk memiliki barometer sejauh mana, sedalam bagaimana, atau sekuat apa iman kita. Ternyata jika berbicara tentang iman, seringkali kita mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aktualisasi iman itu kadang-kadang bertentangan dengan apa yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah, apa yang sudah diperintahkan kepada kita, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan persaksian kita sebagai umat Islam 2 kali. Biasa orang Bugis mengatakan sebelum lahir kita sudah bersaksi di dalam perut ibu. Orang Bugis mengatakan itu syahada dalam petang. Alastum birabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah kamu mengenalnya? Kita menjawab dalam perut ibu bahwa saya menyaksikannya, saya mengenalnya. Olehnya itu banyak ahli, banyak ulama yang mengatakan setiap bayi yang keluar itu menggenggam janji untuk diimplementasikan nanti di dunia nyata. Bagaimana cara mengimplementasikan? Karena iman tidak cukup hanya dengan hati dan mulut. Karena komponen iman itu adalah 3. Tasdiqu bil qalb, wa iqraru bil lisan, wa amalu bil arkan. Kira-kira orang Bugis memaknai seperti ini. Nafatone ngati nalepak lela nafugau an roale. Artinya apa? Ketika kita sudah bersyahadat, maka kewajiban selanjutnya adalah mengimplementasikan syahadat-syahadat itu. Apa implementasi syahadat-syahadat itu? Yaitu menjalankan segala sesuatu apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Bagaimana cara untuk mengetahui apa-apa itu? Tentu melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijtihad para ulama. Karena kalau kita memaknai iman itu hanya dengan secara batiniah saja, maka tidak akan mendapatkan
iman yang sebenar-benarnya iman. Dan ternyata ketika kita membahas keimanan secara universal, hampir semua ayat yang menjelaskan tentang iman ada perilaku-perilaku yang mengikutinya. Baik itu yang bersifat ibadah mahdah maupun yang bersifat sosial. Hadirin dan hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kegiatan kita ini. Ada hadis yang menjelaskan ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih daripada cintanya kepada anak-anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Hadis ini seolah-olah menekankan kepada kita bahwa apa yang kita miliki, sekalipun keluarga itu, tidak akan bermakna jika tidak diikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Banyak orang yang mengaku beriman. Mungkin di antara kita, kami semua selalu mengaku beriman. Tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa iman itu butuh pembuktian aktual. Penting diaktualisasikan pada perilaku-perilaku keseharian. Olehnya itu Rasulullah berpesan bahwa apa yang saya bawa maka wajib kiranya untuk dilaksanakan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatul hasanah, bahwa contoh yang paling baik, contoh tauladan bagi umat Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aspek-aspek yang dibangun oleh Rasulullah seperti atau bersama sahabatnya ini, salah satunya adalah membangun majelis-majelis, selalu berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya untuk memberikan wejangan-wejangan agama sehingga sahabat-sahabat terjaga. Nah, olehnya itu kami kemudian berusaha hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah warga Toka ini untuk kemudian mengingatkan kembali bagaimana melatih, bagaimana menguatkan iman kita. Karena kenapa? Indikator selanjutnya untuk mengetahui beriman adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sebelum ia mencintai saudara-saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Saya biasa bertanya kepada mahasiswa jika mendapatkan hadis ini dalam pembelajaran, sejauh mana kita mencintai saudara-saudara yang dimaksud ini adalah sesama manusia, terlebih khusus kepada saudara-saudara seiman. Sejauh mana kita mencintai kepada saudara-saudara kita? Apakah kita tidak pernah lagi mencerita kejelekan-kejelekan saudara-saudara kita? Apakah kita tidak lagi menggibah saudara-saudara kita? Apakah kita
selalu membantu jika dia membutuhkan bantuan? Apa kita selalu hadir atas kegalauan-kegalauan yang dialami oleh saudara-saudara kita? Begitupun pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Jika merujuk pada hadis ini, iman itu tidak bisa dialami, tidak bisa diaktualkan secara personal saja. Bahwa yang harus kita lakukan cuma salat, sedekah, berzakat, haji, dan sebagainya. Tetapi ada hal penting yang harus kita aktualisasikan. Apa itu? Bagaimana menolong saudara-saudara seiman kita? Bagaimana menolong saudara-saudara sesama manusia jika itu atau jika kita tidak seiman? Itu tidak ada batasan, Bapak. Olehnya itu, kalau kita kembali kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak menspesifikkan bantuan-bantuannya atau pertolongan-pertolongannya kepada khusus umat Islam. Mungkin sejarah-sejarah tentang Rasulullah menolong orang Yahudi banyak kita dengarkan. Sejarah-sejarah Rasulullah menolong non-muslim banyak kita dengarkan. Bahkan Rasulullah dilempari kotoran, itu tetap menolong walaupun tidak seiman. Tetapi dengan keikhlasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolong orang-orang non-muslim, maka non-muslim itu terbuka hatinya untuk kemudian masuk Islam. Maka pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mengajak umat manusia adalah pendekatan perilaku. Bukan cuma pendekatan kata-kata, tetapi dia membuktikan, dia mencontohkan bagaimana kita saling tolong menolong walaupun itu tidak seiman. Tetapi tentu di Kabupaten Senjai ini tidak usah repot-repot menolong orang yang tidak seiman. Karena tetangga-tetangga kita, alhamdulillah kita seiman. Keluarga-keluarga kita, alhamdulillah kita seiman. Saudara-saudara seorganisasi kita, alhamdulillah kita seiman. Olehnya itu, utamakanlah yang seiman yang ada di sekitar kita, supaya mengaktualkan iman itu betul-betul terlaksana dan berdampak pada orang lain yang tentunya secara personal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disepelekan. Hadirin dan hadirat, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Muhammadiyah sendiri mengimplementasikan keimanan itu dengan konsep iman, ilmu, dan amal. Karena iman ini seperti tadi yang saya jelaskan bahwa penting diaktualkan, maka butuh ilmu. Untuk mendapatkan ilmu-ilmu atau ilmu pengetahuan, mungkin di antara Bapak Ibu yang sudah tua, kalau pengetahuan atau pendidikan formal tidak lagi. Tetapi bagaimana mendorong anak-anak kita, mendorong cucu-cucu kita, mendorong keluarga-keluarga kita untuk terus menuntut ilmu. Apalagi misalnya di Senjai ada universitas, 2 universitas besar yang ada di Senjai, tentu sebagai wadah bagi anak-anak Bapak Ibu untuk mendapatkan pendidikan formal yang insya Allah mampu bersaing dimanapun.
Nah, lalu bagaimana mengasah keimanan-keimanan kita supaya tetap terjaga dan tetap kuat menghadapi rintangan yang begitu keras, apalagi zaman-zaman sekarang, waktu-waktu sekarang banyak sekali tantangan-tantangan yang bertentangan dengan iman, yang bertentangan dengan, yang berpotensi mengganggu ukhuwah Islamiyah kita. Karena musim tidak lama lagi pemilihan umum, maka kekuatan iman di sini harus betul-betul dipupuk, betul-betul dikuatkan untuk menghadapi segala macam cobaan. Salah satu cobaan yang paling mendasar bagi masyarakat jika waktu-waktu pemilihan adalah ar-rasyid wal murtasyid. Apa itu ar-rasyid wal murtasyid? Ada sambungannya finnar. Apa itu? Yaitu memilih seseorang dengan suhukan. Jika ini tidak ada iman yang kita jadikan sebagai kontrolin dalam hati kita untuk mengaktualkan, untuk mengimplementasikan hak berpolitik kita, maka kata ulama, walaupun tidak ada dosanya tetapi bebas tes dalam neraka. Olehnya itu, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, semoga kita terhindar dari segala apa yang bertentangan, apa yang potensi merusak iman kita, apa yang berpotensi mengganggu keimanan kita yang kita sudah bangun selama ini. Karena saya lihat waktu Isa sudah mulai masuk, masih 5 menit. Pembuktian iman selanjutnya yaitu bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mencintai sesama atau perempuan tidak dicintainya karena Allah, tidak dicintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Indikator-indikator ini menjadi sebuah pengimplementasian untuk mendapatkan keimanan atau manisnya iman. Nah, berbicara tentang manis, pasti semua masyarakat tahu apa itu manis jika itu dirasakan secara empiri. Tetapi berkaitan dengan iman tidak akan pernah dirasakan secara empiri. Kira-kira kalau dirasakan secara empiri, ya di lidah itu ada perasa yang bisa mendeteksi manis. Itu perasa secara empiri. Tetapi jika iman ingin didapatkan dengan betul-betul tertanam dalam diri kita yang tidak lagi mendapatkan gangguan, maka itu tadi selalu menyandarkan persoalan-persoalan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, para hadirin yang berbahagia, semoga pertemuan kita pada kesempatan ini kembali merefresh iman kita, sehingga apa yang kita tanamkan selama bertahun-tahun tidak ternodai dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Apalagi perilaku-perilaku yang dapat menghalangi kita untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga acara-acara seperti ini mudah-mudahan ke depan dapat dimasifkan dan warga Topka tidak atau masih terbuka untuk menerima kami, sehingga kami insyaallah selalu bersedia, selalu
ingin berinteraksi melalui ceramah-ceramah agama yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi saya pribadi maupun bagi jamaah secara umum. Saya rasa pengajian pada malam hari ini cukup sekian. Segala kekurangan mohon dimaafkan, karena saya pun adalah tidak terlepas sebagai status manusia biasa. Olehnya itu segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.